Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Berwasiat tentang tetangga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku hingga aku mengira dia akan memerintahkan tetangga untuk mewarisi tetangganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6014. Kata tetangga mencakup muslim, kafir, ahli ibadah, fasik, sahabat, musuh, warga asing, warga negeri sendiri yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, kerabat, orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, orang dekat rumahnya, dan orang yang jauh rumahnya. Ia memiliki tingkatan-tingkatan yang sebagiannya lebih tinggi dibanding yang lain. Semua diberi hak sesuai keadaannya. Jika terjadi benturan dua sifat atau lebih, maka dipilih yang paling kuat atau disamakan. Dalam hadis marfu yang dikutip At-Tabarani dari hadis Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetangga itu ada 3. Tetangga yang memiliki satu hak yaitu musyrik, dia memiliki hak bertetangga. Tetangga yang memiliki 2 hak yaitu muslim, dia memiliki hak bertetangga dan hak Islam. Lalu tetangga yang memiliki 3 hak yaitu muslim, yang memiliki hubungan kerabat, dia memiliki hak bertetangga, hak Islam, dan hak kerabat. Al-Qurtubi berkata, kata al-jar tetangga digunakan juga dengan makna mereka yang masuk dalam perlindungan. Terkadang digunakan dengan makna mereka yang tinggal berdekatan rumah. Penggunaan terakhir inilah yang lebih umum. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamroh berkata, memelihara tetangga termasuk kesempurnaan iman. Dahulu orang-orang jahiliyah memelihara hal ini. Wujud berwasiat tentang tetangga adalah dengan memberikan berbagai kebaikan kepadanya sesuai kemampuan, seperti hadiah, salam, berwajah ceria saat bertemu, memperhatikan keadaannya, menolongnya dalam hal-hal yang dibutuhkannya, dan sebagainya. Begitu pula menolak berbagai jenis gangguan terhadapnya, baik secara indrawi maupun maknawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menafikan iman dari mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini sebagai penekanan betapa besarnya hak tetangga dan mendatangkan mudarat kepadanya termasuk dosa besar. Dia berkata pula, sikap dalam hal itu berbeda sesuai perbedaan kondisi tetangga. Apakah ia soleh atau tidak? Namun, sikap terhadap tetangga disatukan oleh keinginan memberikan kebaikan kepadanya, memberinya nasihat tentang kebaikan, mendoakan hidayah baginya, tidak mendatangkan mudarat kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dosa orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, keburukannya. Dari Sa'id, dari Abu Suraih, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dikatakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, keburukannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6016. Ibnu Batal berkata, pada hadis ini terdapat penegasan tentang hak tetangga karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersumpah atas hal itu. Ditambah lagi pengulangan sumpah hingga 3 kali. Di dalamnya disebutkan pula penafikan iman dari yang mengganggu tetangganya baik berupa perkataan maupun perbuatan, dalam arti penafikan iman yang sempurna. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa pelaku maksiat tidak sempurna imannya. An-Nawawi berkata, penafikan iman dalam persoalan seperti ini memiliki 2 jawaban. Ia berkenaan dengan orang yang menghalalkan perbuatan itu, maknanya dia tidak beriman secara sempurna. Mungkin juga maksudnya dia tidak diberi balasan sebagaimana layaknya mukmin yang sempurna, yaitu masuk surga sejak awal,
Atau mungkin kalimat ini dalam rangka penekanan, larangan, dan bukan makna zahir yang dimaksud. Ibnu Abi Jamroh berkata, apabila hak tetangga ditekankan meski ada pembatas antara seseorang dengan tetangganya, lalu diperintah memeliharanya serta menyampaikan kebaikan kepadanya, menolak sebab-sebab yang mendatangkan mudarat kepadanya, maka hendaklah seseorang memelihara hak dua pengawas malaikat yang tidak memiliki tembok dan pembatas. Hendaklah seseorang tidak menyakiti keduanya dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi sepanjang waktu. Telah disebutkan bahwa keduanya merasa gembira ketika terjadi kebaikan dan sedih saat ada keburukan. Oleh karena itu, hendaknya memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Hak keduanya lebih patut dipelihara daripada tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018. Kalimat barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksud barang siapa beriman adalah iman yang sempurna. Dikhususkan iman kepada Allah dan hari akhir sebagai isyarat permulaan dan akhiran. Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah yang menciptakannya dan beriman bahwa Allah akan membalasnya dengan amal-amalnya, maka hendaklah melakukan hal-hal yang disebutkan. Kalimat maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dalam hadis Abu Suraih disebutkan, hendaklah memuliakan tetangganya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah melalui Al-Amasi dari Abu Salih, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Abu Syekh pada pembahasan tentang celaan dari hadis Mu'adz bin Jabar, mereka berkata, wahai Rasulullah, apa hak tetangga terhadap tetangganya? Beliau bersabda, jika dia berutang kepadamu, maka berilah utang kepadanya. Jika dia minta tolong kepadamu, maka tolonglah. Jika dia sakit, maka jenguklah. Jika dia butuh, maka berilah. Jika masih butuh, maka engkau kembali memberinya. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka ucapkan selamat kepadanya. Jika dia ditimpa musibah, maka hiburlah dia. Apabila dia mati, maka layatlah jenazah. Jangan meninggikan bangunanmu melebihi bangunannya, sehingga menghalangi angin untuk sampai kepadanya, kecuali atas izinnya. Jangan pula engkau mengganggunya dengan bau periukmu, kecuali engkau memberinya. Jika engkau membeli buah-buahan, berilah. Apabila engkau tidak melakukannya, maka masukkan ke dalam rumah secara rahasia, dan jangan sampai anakmu keluar membawanya untuk membuat iri anaknya. Perintah memuliakan berbeda-beda sesuai perbedaan individu dan kondisi. Terkadang berupa fardu ain kewajiban individu, dan terkadang fardu kifayah kewajiban kolektif, dan terkadang pula mustahab disukai. Namun semuanya termasuk akhlak yang mulia. Hak tetangga pada pintu yang paling dekat. Dari Abu Imron, dia berkata, aku mendengar Talhah. Dari Aisyah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Kepada siapa di antara keduanya yang aku berikan hadiah? Beliau bersabda, kepada yang paling dekat pintunya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6020. Kalimat beliau bersabda, kepada yang paling dekat pintunya kepadamu, hikmahnya adalah bahwa orang yang paling dekat pintunya dapat melihat hadiah atau lainnya yang masuk ke rumah tetangganya, berbeda dengan orang yang jauh pintunya. Di samping itu,
orang yang dekat pintunya lebih cepat memberikan respon atas apa yang terjadi pada tetangganya, khususnya pada waktu-waktu sepi. Ibnu Abi Jamroh berkata, memberi hadiah kepada yang dekat adalah disukai karena pada dasarnya hadiah itu bukan wajib. Dari hadis ini, disimpulkan bahwa mengamalkan yang lebih utama adalah sikap yang sangat baik. Di sini terdapat pula dalil mendahulukan ilmu atas perbuatan. Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang batasan tetangga. Disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, barang siapa mendengar seruan maka dia tetangga. Dikatakan pula, barang siapa sholat subuh bersamamu di masjid, maka dia adalah tetangga. Kemudian dari Aisyah, batasan tetangga adalah 40 rumah dari semua arah.